Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa banyak manusia yang memiliki kesadaran untuk meninggalkan tabiat buruknya, memiliki keinginan untuk menjauh dari hal-hal yang jelek, memiliki kesadaran untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena nafsu syahwatnya, bisikan setan lebih kuat di dalam dirinya, menjadikan ia tergelincir berkali-kali dalam lembah kemaksiatan dan lembah dosa itu. Setiap orang yang ingin meninggalkan kubangan dosa itu, dia harus pertama mengetahui terlebih dahulu bahwa tempat yang meliputi dirinya, dosa, kesalahan yang menyelimuti dirinya adalah tempat yang kotor, tempat yang tidak menyenangkan. Dia harus menyadari terlebih dahulu. Kemudian setelah dia sadar, dia harus berusaha membangun benteng di dalam dirinya dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah satu jalan yang terkuat, yang terpenting bagi seseorang yang mau membangun benteng dirinya dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menimbulkan kesadaran di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dirinya setiap saat. Sebab itu di dalam ayat suci Al-Qur'an berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam kesempatan yang lain Allah menyebutkan basirun bima ya'malun. Atau di dalam kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas apa yang mereka perbuat atau atas apa yang kalian perbuat. Berulang-ulang kalimat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an agar kita sebagai hambanya meletakkan kalimat itu di dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap saat selalu melihat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan tidak pernah pula mengantuk. Kita bayangkan, untuk membuka kesadaran kita, kita bayangkan setiap saat jika kita berada di dalam satu tempat, yang di tempat itu ada CCTV, sehingga banyak orang yang menyaksikan kita. Tentu kita tidak akan melakukan hal yang aneh. Nah, kita bayangkan saat ini CCTV Allah Subhanahu wa taala itu ada di seluruh tempat yang kita singgahi, dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terhalangi dengan apapun. Jika kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, maka kita akan terbentengi dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sarana terbesar untuk membangun benteng di dalam diri kita sehingga kita terhindar dari perbuatan maksiat. Suatu ketika seseorang mendatangi Ibrahim ibn Adham, salah seorang ulama besar. Dia tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat yang ada di dalam dirinya. Lalu dia datang kepada Ibrahim ibn Adham, wahai Ibrahim, sesungguhnya saya tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat padahal saya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Ibrahim ibn Adham, itu bisa kamu lakukan jika kamu berbuat maksiat di tempat selain tempat Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, wahai Ibrahim, apakah ada tempat yang bukan tempat Allah Subhanahu wa taala? Semua tempat milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya bisa mendapatkan tempat yang bukan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu, engkau boleh berbuat maksiat di tempat Allah Subhanahu wa taala, tapi janganlah makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, wahai Ibrahim, apakah ada rezeki yang turun selain dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada rezeki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu engkau boleh berbuat maksiat di tempat milik Allah Subhanahu wa taala, makan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi carilah tempat berbuat maksiat yang tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, wahai Ibrahim, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jawab Ibrahim ibn Adham, kalau begitu engkau manusia yang tak kenal rasa malu. Kau tinggal di tempat milik Allah, memakan rezeki Allah, dan kau berbuat maksiat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ucapan Ibrahim, bangkitlah kesadaran dari ahli maksiat itu, lalu dia menangis bertaubat kepada Allah dan menjaga dirinya selama-lamanya dari perbuatan maksiat. Timbulkan kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah menyaksikan kita dan mendengar segala ucapan kita, maka kita akan terbentengi dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah.